Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, sepatu adalah satu hal esensial bagi para pejalan, bagi kita yang memutuskan untuk berjalan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sakitnya kaki kita jika kita memutuskan untuk berjalan ke satu tujuan tertentu tanpa menggunakan sepatu, apalagi di kota Surabaya yang sedemikian panas, Bapak Ibu. Dan sepatu itu tidak hanya berfungsi untuk melindungi kaki kita dari panasnya aspal jalanan atau kerasnya batu yang bisa saja kita temui di tengah jalan. Sepatu juga merupakan sarana yang disediakan untuk memudahkan kita melangkah. Tanpa sepatu, kaki kita akan kesakitan ketika kita melintasi jalanan yang berkerikil misalnya. Tanpa sepatu juga kita dapat tergelincir apabila berjalan di area yang licin misalnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita memilih sepatu, biasanya nih ya, sadar atau tidak, biasanya yang jadi salah satu faktor yang menentukan atau yang menjadi pertimbangan ketika kita memilih gitu ya, adalah daya tahan sepatunya. Salah satu faktor yang jadi pertimbangan kita ketika memilih sepatu adalah salah satunya daya tahan sepatu tersebut. Semakin baik daya tahan sepatunya, maka saya yakin semakin ingin pula kita memiliki dan menggunakan sepatu itu. Karena sepatu itu awet, sepatu itu bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya juga sepatu-sepatu yang tahan lama itu, sepatu-sepatu yang awet itu menggunakan bahan dasar yang premium. Kulitnya bagus, karetnya kuat gitu ya. Tali-talinya tidak mudah putus. Dan sepatu itu juga mampu dihajar di medan yang ekstrim sekalipun. Maka nggak heran usianya dan daya tahannya luar biasa memukau. Nah Bapak Ibu, jika kita tuh sedemikian selektif memperhatikan dan memilih kualitas sepatu fisik yang kita gunakan saat berkegiatan dimanapun dan kapanpun, maka apakah kita juga sedemikian cermatnya memperhatikan sepatu rohani kita ketika kita berjalan mengarungi kehidupan ini, Bapak Ibu? Jangan-jangan saking kita sedemikian selektifnya dengan yang fisik, akhirnya kita melupakan yang rohani. Jangan-jangan saking kita sedemikian pedulinya dengan segala sesuatu yang terlihat secara kasat mata, akhirnya kita lupa bahwa yang tak kasat mata justru jauh lebih penting untuk dipersiapkan bagi perjalanan kehidupan kita. Nah, Yosua Bapak Ibu, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 sedang diingatkan oleh Allah tentang hal ini, tentang mempersiapkan sepatu rohaninya. Saat itu Bapak Ibu, Yosua sedang diberikan mandat oleh Allah untuk menggantikan Musa memimpin umat Israel masuk ke negeri yang dijanjikan Allah bagi mereka. Tentu hal itu bukan tugas yang gampang bagi Yosua. Umat Israel itu jumlahnya tidak sedikit, Bapak Ibu. Jumlahnya udah banyak,
keras kepala pula ya. Dan itu bukan hal yang mudah bagi Yosua. Dan Allah tahu itu. Allah mengerti betul bahwa itu bukan tugas yang mudah bagi Yosua. Nah, oleh karena itu, jika nanti Anda membacanya secara lengkap bagian teks Alkitab hari ini, maka Anda akan mendapati sedemikian banyaknya Allah memberikan keyakinan bagi Yosua untuk menjalankan tugas itu. Yang pada intinya dicatat di ayat 5 bagian akhir. Dikatakan di sana, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Nah, tapi menarik nih. Yang menarik adalah Allah tidak berhenti pada janji penyertaannya itu saja. Allah tidak hanya memberikan kepastian bahwa iya, aku akan melindungi kamu Yosua, aku akan melindungi seluruh umat Israel bersama denganmu Yosua. Allah tidak berhenti di situ aja. Menariknya, Allah juga menuntut sesuatu dari Yosua. Ya, Allah tidak berhenti pada pemberian janji penyertaannya, tapi Allah juga menuntut sesuatu dari Yosua. Apa itu? Apa yang dituntut Allah untuk Yosua lakukan? Mari perhatikan ayat 6, Bapak Ibu. Di sana dikatakan demikian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, itu yang diminta Allah. Tidak hanya sekali loh Bapak Ibu. Permintaan Allah itu diulangi lagi, ada di ayat 7, kemudian ada di ayat 9. Seolah-olah Allah mau bilang begini, "Yosua, aku tahu perjalanan ini akan berat. Yosua, aku tahu akan ada banyak tantangan di depanmu nanti. Oleh karena itu aku akan menyertai kamu. Aku akan menyertai bangsa Israel. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tapi jangan lupa, persiapkanlah sepatu rohanimu." Jangan lupa Yosua, kuatkan dan teguhkanlah sepatu rohanimu. Dan pesan itu Bapak Ibu bukan hanya untuk Yosua, saya yakin. Pesan kitab suci itu juga diberikan bagi masing-masing kita hari ini. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sedetik pun. Namun sudahkah kita menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada Allah yang Immanuel itu? Sudahkah kita sedemikian yakin atas penyertaan Allah Immanuel itu? Jangan-jangan ketika kesulitan menghadang di depan kita, kita goyah. Jangan-jangan ketika badai dunia ini memporak-porandakan kehidupan kita melepaskan sepatu rohani kita. Kita tidak lagi mau berjalan di dalam keyakinan penyertaan Allah Sang Immanuel itu. Jangan-jangan memang begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan iman yang amat panjang. Kita tidak pernah tahu lika-likunya akan seperti apa. Kita juga tidak pernah tahu terjalnya nanti akan seperti apa. Namun kali ini kita menjadi tahu bahwa yang paling penting adalah menguatkan dan meneguhkan sepatu rohani kita, yakni iman percaya kita kepada Allah Sang Immanuel. Itulah yang perlu dikuatkan, yang perlu diteguhkan terus-menerus dari hari ke hari. Sehingga ketika kita melintasi beragam model jalanan kehidupan yang misterius ini, kita akan dimampukan untuk terus melangkah dengan sepatu rohani kita itu.
Bapak Ibu, selamat mempersiapkan dan mengenakan sepatu terbaik kita. Amin. Tuhan memampukan kita.